Firman Tuhan yang menjadi nasihat bagi kita pada hari ini dapat kita lihat pada Roma 5 ayat 3 sampai 6. Di sini saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan bukan hanya itu saja, mari kita malah berbebas juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan keturunan, dan keturunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, tema yang saya angkat pada khotbah hari ini yaitu proses yang membentuk pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan, penderitaan, bahkan juga masa-masa berat di dalam hidup kita. Di saat seperti itu, kita sering bertanya, mengapa ini terjadi? Apa maksud Tuhan? Bahkan tidak sedikit yang merasa putus asa dan mulai meragukan kuasa Tuhan dalam hidup. Nah, pada saat seperti ini mengingatkan kita, Tuhan mengajak kita melihat kesengsaraan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Bukan hanya kutukan, melainkan sebagai bagian dari proses Allah yang telah ditentukan kepada kita manusia. Pada kitab ini juga dapat menjadi sebuah rencana Tuhan dalam membentuk kita untuk semakin kuat, dan dalam kesengsaraan tersebut Tuhan semakin menunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Nah, hari ini mari kita buka hati dan belajar untuk melihat kuasa Tuhan, bahwasanya penderitaan bukan hanya sebuah kesengsaraan yang dapat menyesatkan kita, tapi juga itu merupakan jalan yang sejati dalam Kristus. Nah, pada teks khotbah ini saya mendapatkan beberapa poin. Yang pertama itu adalah kesengsaraan adalah proses Tuhan. Nah, banyak orang yang mengira bahwasannya kesengsaraan itu dapat membuat kita semakin tidak percaya kepada Tuhan, ataupun atau kita merasa kesengsaraan itu bahwasanya Tuhan tidak peduli lagi terhadap kita. Ternyata pada kitab
kita berbeda dengan harapan dunia yang sudah telah kita susun dari lama, yaitu bahwasanya Tuhan menunjukkan pasti kasih Allah itu selalu hadir atur dalam bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, ini juga membuktikan bahwasannya Roh Kudus selalu hadir atau terlibat dalam kehidupan kita. Jadi, jika kita merasakan kesengsaraan, ujian, ataupun sebuah yang namanya ujian hidup, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada kita, tapi itu bentuk wujud Tuhan bahwasannya dalam menumpang kita untuk semakin kuat dalam menjalaninya, dan juga Tuhan menunjukkan bahwasannya rencananya lebih indah dari apa yang telah sudah kita lalui. Nah, di sini juga Tuhan menunjukkan bahwasannya kita harus selalu tetap berharap. Kita tidak akan dikecewakan karena kasih-Nya dan Roh Kudus-Nya selalu menyertai kita, maupun di mana kita berada, mau di gereja, bahkan maupun kita tidak di tempat yang tidak kita inginkan, mau bekerja, Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi dengan disertai dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hidup ini pasti tidak terlepas dari yang namanya kesulitan dan juga penderitaan. Tetapi pada kitab ini mengingatkan kita, di balik setiap kesengsaraan, Tuhan sedang bekerja. Ia membentuk ketekunan dan juga karakter kita, menunjukkan seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi pengharapan yang kokoh karena kasih itu nyata, dan juga itu bukan hanya terjadi pada saat kita lemah saja. Pada nats ini atau pada khotbah hari ini mengajak kita semua bahwasanya kita harus tetap belajar. Jika kita kehilangan harapan dalam suatu hal yang apa yang ingin kita capai, maka percayalah bahwasanya Tuhan selalu hadir setiap apa yang kamu inginkan. Mungkin keinginan yang kamu dapatkan hari ini tidak terwujud, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik daripada apa yang lebih dari kamu minta. Oleh sebab itu, jangan hanya menunggu keluar dari proses, tapi juga izinkan proses itu membentukmu. Sebab di ujung setiap proses ada kasih Tuhan yang menanti. Sekian khotbah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kehidupan sehingga kami dapat